Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cantika Lydia Prisa. Nah, sekarang kita sudah berada di bab 2. Di sini pada bab 2 itu kita akan membahas Superlab 1. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan untuk yang pertama topik-topik atau ini untuk cara pada PT Activity yang Superlab 1. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi VLAN dan trunking, port fetch, router on stick, switch virtual interface atau SVI, DHCP server, routing OSPF, accessories, DNS server, dan web server. Oke, teman-teman. Jadi, ini adalah topik yang akan kita bahas pada Superlab 1 atau konfigurasi yang akan kita laksanakan ya teman-teman. Di sini untuk basic configuration itu yang pertama konfigurasi hostname pada setiap router switch sesuai dengan nama pada display. Jadi kita akan mengkonfigurasi hostname-nya sesuai dengan nama display. Misalnya ini switch 4, jadi untuk hostname-nya yaitu switch 4. Kemudian yang kedua ini configure enable secret pada setiap routers dan switch dengan password SID. Jadi untuk enable secretnya nanti kita akan konfigurasi menjadi SID. Oke, sekarang kita langsung saja untuk melakukan basic configuration-nya. Di sini kita langsung ke yang ini ya teman-teman. Nah, di sini untuk SW4. Jadi di sini kita konfigurasi ini enable, kemudian conft. Ini untuk hostnya yaitu SW4. Kemudian kita enter. Nah, lalu di sini kita atur enable secretnya yaitu SID. Kita enter. Oke, sudah. Kemudian kita lanjut juga untuk mengubah ini. Ini untuk MLS itu adalah singkatan dari multi-layer switch ya teman-teman. Nah, di sini kita konfigurasi juga untuk hostname-nya itu sesuai nama di sini ya teman-teman. Semua di sini baik pun itu router maupun switch. Oke teman-teman, di sini kita sudah mengkonfigurasi untuk merubah hostname-nya sesuai dengan nama display-nya, dan juga kita sudah mengkonfigurasi untuk enable secret-nya yaitu SID. Nah, sekarang kita akan coba untuk lihat PT Activity-nya. Nah, di sini untuk completion itu kita sudah 10% ya teman-teman. Di sini kita bisa cek results. Kemudian assessment items. Nah, di sini bisa teman perhatikan di sini untuk enable secret sudah benar ya teman-teman, sesuai dengan ketentuan yang ada di table activity-nya. Kemudian di sini kita cek lagi. Di sini untuk router 1 juga sudah benar enable dan hostname-nya. Router 2 enable secret dan hostname-nya juga sudah benar. Lalu di sini router 3 juga sudah benar. Kemudian switch 1 sudah benar. Lalu switch 2 sudah benar. Kemudian switch 3 ini sudah benar ya teman-teman. Switch 4 sudah benar. Oke. Nah, jadi untuk sementara itu kita sudah mengerjakan 10% dari PT Activity-nya.
Oke teman-teman, di sini kita lanjut untuk mengerjakan yang part 2, yaitu configure VLAN dan trunking in MLS 2 dan switch 4. Nah, di sini pada part 2 ini kita akan membuat VLAN lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Nah, jadi di sini sudah ditentukan ya teman-teman, ada VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Kemudian di sini konfigurasi port fast pada semua interface yang terhubung ke PC. Lalu ini ada konfigurasi SVI dan DHCP server pada MLS 2 untuk semua VLAN, setting DNS server dengan IP 192.168.90.12. Oke teman-teman, ini kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita masuk pada switch 4 ya teman-teman. Nah, jadi ini yang masuk di VLAN 10 itu adalah PC 1 dan juga PC 2 ya teman-teman. Kemudian untuk yang VLAN 20 itu ada PC 4 dan PC 5. Lalu yang VLAN 30 itu PC 8 dan PC 9. Oke teman-teman. Maaf teman-teman, di sini untuk yang masuk di VLAN 10 itu adalah PC 0 dan PC 1. Oke, sekarang kita langsung saja. Di sini kita konfigurasi VLAN pada switch 4. Enable. Ini untuk passwordnya SID. Nah, di sini kita akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu. Di sini kita akan membuat VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 30. Ini VLAN 10. Kemudian name VLAN 10. Lalu VLAN 20. Name VLAN 20. Kemudian VLAN 30. Name VLAN 30. Oke, teman-teman. Kemudian di sini kita exit. Maaf, teman-teman. Ini kita ke config ya, teman-teman. Oke, setelah ini kita akan memasukkan untuk setiap interface-nya itu masuk di VLAN masing-masing. Nah, di sini untuk yang VLAN 10 itu adalah FA0/2 dan juga FA0/3. Jadi di sini interface range FA0/2 sampai 3. Kemudian di sini switch port mode akses, kemudian switch port akses, di sini VLAN 10. Oke, kemudian kita enter. Maaf teman-teman, di sini ada kesalahan ya teman-teman. Di sini switch port akses VLAN 10. Oke. Nah, kemudian di sini pada PTR activity-nya itu ada konfigurasi port fast. Nah, di sini untuk konfigurasi port fast itu bisa teman-teman perhatikan di sini untuk pada kabelnya itu yang orange ini itu memang cukup lama ya teman-teman. Jadi di sini kita bisa menggunakan port fast. Jadi di sini spanning tree port fast. Kemudian kita enter. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi port fast itu yang tadinya oranye yang di sini itu langsung berubah menjadi hijau. Jadi hanya itu ya teman-teman untuk fungsi dari spanning tree port fast. Oke, sekarang kita exit. Lalu di sini kita masuk di interface FA0/3 dan 0/4. Interface range FA0/3 sampai 4. Kemudian kita enter. Maaf teman-teman, di sini untuk yang VLAN 20 itu adalah FA0/3
0/4 dan juga FA 0/5. Ini 0/5 ya teman-teman. Nah, jadi di sini untuk interface range FA 0/4 sampai 5. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Kemudian spanning tree port fast. Oke. Kemudian kita exit. Di sini untuk yang VLAN 30 itu ada di interface 0/6 dan juga 0/7. Jadi di sini interface range FA 0/6 sampai 7. Kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 30. Kemudian spanning tree port fast. Oke. Di sini kita sudah memasukkan untuk masing-masing interface ke dalam VLAN-nya ya, teman-teman. Di sini untuk memeriksanya, ini kita bisa exit. Kita bisa cek dengan Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah mengkelompokkan untuk yang ini ya teman-teman, yang switch 4. Di sini kita sudah mengelompokkan semua interface-nya itu ke dalam VLAN-nya masing-masing. Oke teman-teman, setelah kita melakukan konfigurasi VLAN dan memasukkan ke interface-interface-nya, sekarang kita akan melakukan konfigurasi trunk. Nah, di sini kita konfigurasi trunk dari switch 4 yang mengarah ke MLS 2. Nah, jadi di sini ada interface FA 0/1. Di sini kita masuk ke interface FA 0/1. Kemudian di sini kita ketik switch port mode trunk. Nah, kemudian switch port trunk allowed VLAN 10 sampai 30. Oke. Lalu kita lanjut untuk konfigurasi VLAN di MLS 2 ya, teman-teman. Nah, di sini kita ke CLI, kemudian passwordnya SID, lalu conft. Nah, kemudian di sini kita akan membuat VLAN 10 sampai 30 terlebih dahulu. VLAN 10, kemudian name VLAN 10, kemudian VLAN 20. Maaf teman-teman, di sini spasi VLAN 20, kemudian name VLAN 20, kemudian VLAN 30, name VLAN 30. Oke, kemudian kita akan masukkan interface-nya. Di sini untuk yang VLAN 10 itu ada interface 2 dan 3. Oke, ini kita langsung saja interface range FA 0/2 sampai 3. Kemudian switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 10. Lalu ini kita exit. Kemudian di sini spanning tree port fast. Oke. Nah,
sebenarnya pada Cisco Packet Tracer itu untuk mencepatkan supaya yang tadinya lampunya warnanya orange supaya menjadi hijau, itu teman-teman bisa menggunakan tanda panah ini ya teman-teman. Tetapi pada real device itu tidak ada tanda panah seperti ini. Oleh karena itu kita menggunakan konfigurasi spanning tree port fast. Oke, kemudian di sini kita exit. Di sini kita masuk ke interface 4 dan juga 5. Interface range FA 0/4/5. Kemudian switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 20. Maaf teman-teman, di sini VLAN 30. Oke, kemudian kita enter. Nah, lalu spanning tree port fast, kita enter. Oke teman-teman, kemudian untuk konfigurasi trunk itu ini pada MLS 2. Di sini kita masuk terlebih dahulu ke interface FA 0/1. Lalu di sini kita masukkan switchboard trunk encapsulation .1Q, kemudian enter. Lalu setelah itu switchboard mode trunk. Oke, lalu switchboard trunk allowed VLAN 10 sampai 30. Oke, kemudian kita exit. Lalu di sini kita akan coba cek untuk PT activity-nya. Nah, di sini untuk PT activity-nya itu sudah naik ya teman-teman, menjadi 22%. Di sini kita cek results. Kemudian assessment items. Di sini kita cek yang MLS 2. Nah, ini teman-teman. Di sini untuk mode terangnya sudah berhasil ya teman-teman. Kemudian ini akses VLAN juga sudah. Oke, sudah semua teman-teman. Nah, oke teman-teman, kemudian di sini kita lanjut untuk konfigurasi SVI dan DHCP server pada MLS 2 untuk semua VLAN serta setting DNS server dengan IP 192.168.90.2. Nah, sebelum kita mengkonfigurasi SVI dan DHCP, kita akan mengkonfigurasi IP address-nya terlebih dahulu di MLS 2. Nah, di sini untuk keterangan IP address-nya untuk VLAN 10 yaitu 192.168.10.0/24, VLAN 20 192.168.20.0/24, VLAN 30 192.168.30.0/24. Nah, di sini untuk MLS 2 itu akan menggunakan alamat IP pertama dari setiap VLAN. Jadi misalkan di sini untuk VLAN 10 itu tulisannya 192.168.10.0/24. Jadi di sini kita melakukan konfigurasi di MLS 2 itu kita menggunakan IP address 192.168.10.1/24. Oke, sekarang kita langsung saja di sini pada MLS 2. Kemudian kita masukkan passwordnya. Lalu di sini kita masuk interface VLAN 10. Lalu di sini IP add 192.168.10.1. Kemudian subnet masknya 255.255.0. Kemudian di sini kita enter. Kemudian kita exit, kita masuk interface VLAN 20. Kemudian di sini kita masukkan IP add 192.168.20.1. Kemudian di sini untuk subnet masknya 255.255.255.0. Oke, lalu kita exit. Kita lanjut untuk interface VLAN 30.
Di sini untuk IP address-nya 192.168.30.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kita exit. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengatur IP DHCP-nya. Nah, di sini pertama-tama kita akan lakukan IP DHCP untuk VLAN 10. Di sini IP DHCP pool VLAN 10. Kemudian di sini untuk networknya yaitu 192.168.10.0. Kemudian kita masukkan subnet masknya. Lalu di sini kita masukkan default routernya yaitu 192.168.10.1. Lalu kita masukkan DNS servernya yaitu 192.168.90.2. Oke, kita exit, lalu kita lanjut IP DHCP pool VLAN 20. Di sini untuk networknya yaitu 192.168.20.0, kemudian subnet masknya. Lalu di sini untuk default routernya yaitu 192.168.20.1. Lalu untuk DNS servernya 192.168.90.2. Oke, kita lanjut untuk IP DHCP pool VLAN 30. Di sini untuk networknya 192.168.30.0. Lalu kita masukkan subnet masknya. Kemudian untuk default routernya yaitu 192.168.30.1. Kemudian untuk DNS servernya yaitu 192.168.90.2. Kemudian kita enter. Oke, kita sudah melakukan konfigurasi IP DHCP pada setiap VLAN-nya. Di sini kita akan coba cek untuk PTL activity-nya. Nah, di sini sudah meningkat ya teman-teman menjadi 34%. Di sini kita cek results, apakah ada yang salah. Di sini kita cari yang MLS 2. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini itu sudah centang ya teman-teman. Ini ada yang belum tercentang, yaitu ini untuk excluded addresses. Nah, sepertinya ini ada yang salah ya teman-teman. Sekarang kita akan benarkan. Nah, di sini kita akan benerin ya teman-teman. Untuk yang IP-nya belum masuk, di sini kita exit. Di sini kita masuk interface VLAN 10. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya. Di sini 192.168.10.1, kemudian subnet masknya. Lalu ini kita exit. Ini interface VLAN 20, kemudian IP add 192.168.20.1, kemudian subnet masknya. Lalu kita exit. Kemudian ini interface VLAN 30. Di sini IP address-nya 192.168.30.1, kemudian subnet masknya 5.0. Oke. Kemudian kita akan coba cek resultnya. Nah, di sini kita cek result. Di sini untuk assessment items kita cek yang
MLS2. Nah, di sini untuk IP DHCP-nya untuk VLAN 10 sampai 30 sudah benar ya teman-teman. Kemudian di sini ada excluded addresses. Nah, di sini kita langsung saja untuk pergi ke MLS2. Di sini kita akan tambahkan IP DHCP excluded addresses. Di sini 192.168.10.1. Lalu kita enter. Nah, jadi untuk excluded addresses itu adalah IP DHCP yang dikecualikan. Jadi kan nantinya IP DHCP itu disebar di berbagai PC ya teman-teman. Nah, nantinya yang dikecualikan itu adalah IP ini teman-teman, 192.168.10.1, dan ini kita juga akan mengecualikan IP 192.168.20.1 dan juga 30.1. Oke. Kemudian di sini kita coba cek di sini pada VLAN 10, ini pada PC 3. Di sini kita pergi ke desktop, kemudian IP configuration, kita pilih yang DHCP. Nah, kita tunggu ya teman-teman apakah sudah masuk. Oke, di sini sudah masuk teman-teman untuk IP DHCP-nya. Di sini pada PC 3 itu untuk IP DHCP-nya yaitu ini ya teman-teman, 192.168.10.2. Di sini kita akan masukkan IP DHCP semua ya teman-teman. Di sini tinggal kita pilih DHCP. Nah, IP-nya akan muncul. Kita akan coba juga di VLAN 30. Oke, ini IP-nya sudah benar ya teman-teman, 30.2. Kemudian ini juga. Oke, sudah benar juga 30.3. Lalu kita akan coba untuk yang VLAN 20, apakah sudah bisa masuk? Ini DHCP. Oke teman-teman, untuk IP DHCP-nya sudah masuk ya teman-teman di VLAN 20 juga. Ini kita akan masukkan IP DHCP ke semua PC ini ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil untuk melakukan DHCP di sini dari ini MLS ini ya teman-teman. Kemudian untuk menyalurkan IP DHCP ke seluruh PC, baik di VLAN 10, VLAN 20 maupun VLAN 30. Oke teman-teman, setelah kita melakukan konfigurasi DHCP dan ini semua PC ini sudah memiliki IP DHCP masing-masing. Sekarang kita akan coba ping ya teman-teman. Di sini kita ping VLAN 10 dan VLAN 10, VLAN 20 dan VLAN 20, dan VLAN 30 dengan VLAN 30. Di sini kita bisa coba ping PC 1 dan PC 2. Nah, hasilnya sudah successful ya teman-teman untuk VLAN 10. Kemudian kita ping juga untuk VLAN 20. Nah, successful juga. Kemudian kita ping juga untuk sesama VLAN 30. Nah, sudah successful. Kita akan coba ini IP-nya 10.3. Kita akan coba ping lewat terminal ya teman-teman. Di sini command prompt teman-teman, maaf. Di sini ping 192.168.10.3. Nah, hasilnya TTL teman-teman. Jadi di sini kita sudah membuat supaya ini antar VLAN 10 ini itu bisa saling terhubung antar VLAN 10, 20 dan juga 30.
Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk yang part 3. Nah, di sini untuk part 3 itu configure VLAN dan trunking pada MLS 1, switch 1 dan switch 2. Nah, di sini pertama buat VLAN, lalu sesuaikan dengan nama yang tertera di display. Nah, jadi untuk caranya itu hampir mirip dengan yang part 2 ya, teman-teman. Oke, jadi di sini kita harus membuat VLAN, kemudian di sini kita harus konfigurasi SVI juga dan DHCP server pada MLS 1 untuk VLAN, kemudian setting DNS server dengan IP 192.168.90.2. Kemudian di sini juga ada detail IP address-nya. Oke, sekarang kita langsung saja ya teman-teman. Di sini untuk MLS 1 itu yang ini ya teman-teman. Ini MLS 1. Nah, jadi kita akan mengkonfigurasi ketiga switch ini, teman-teman. Oke, ini pertama-tama kita pergi ke switch 1. Nah, di sini ketentuannya. Oke, kita akan membuat VLAN terlebih dahulu ya, teman-teman. Di sini pada switch 1 itu terhubung ke VLAN 40, 50 dan 60. Nah, jadi di sini kita akan membuat VLAN 40 sampai 60. Di sini kita buat VLAN 40, kemudian untuk name-nya VLAN 40, kemudian kita buat juga VLAN 50, kemudian untuk name-nya VLAN 50, kemudian VLAN 60, name-nya VLAN 60. Oke, kemudian di sini kita akan kelompokkan interface-nya. Di sini untuk yang VLAN 40 itu ada interface ini FA0/4, kemudian ini 0/3, ini 0/2. Jadi 0/2 sampai 0/4 ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita masuk interface range FA0/2 sampai 4. Kemudian di sini switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 40. Kemudian di sini kita enter. Maaf teman-teman, ini sepertinya ada yang salah. Nah, di sini VLAN 40 seperti ini ya teman-teman. Oke, kemudian kita exit. Lalu di sini untuk VLAN 50 itu ada FA 0/5 dan 0/6. Oh iya teman-teman, ini belum kita itu ya teman-teman. Kita masuk ke FA 0/2 sampai 4. Di sini kita masukkan spanning tree port fast. Oke, sudah. Kemudian kita exit, lalu kita masuk interface range FA 0/5 sampai 6. Kemudian di sini switch port mode akses, switch port akses VLAN
50. Kemudian spanning tree port fast. Oke, kemudian kita exit, lalu kita masuk ke interface range. Di sini untuk yang VLAN 60 itu untuk yang terhubung pada switch 1 itu ada FA0/7 dan 0/8. Range FA0/7 sampai 8. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 60. Kemudian kita enter. Oke, kemudian kita spanning tree port fast. Oke. Kemudian di sini kita exit. Oke, sekarang kita lanjut. Di sini kita akan mode terang ya teman-teman. Di sini untuk mode terang itu dari switch 1 yang mengarah ke MLS 1 itu adalah FA0/1. Nah, jadi di sini kita masuk interface FA0/1. Di sini switchboard mode terang, kemudian switchboard terang allowed VLAN 40 sampai 60. Kemudian kita enter. Oke, kita lanjut untuk melakukan konfigurasi VLAN juga pada switch 2. Di sini untuk switch 2 itu terhubung dengan VLAN 60 dan juga VLAN 70. Jadi kita hanya membuat 2 VLAN saja. Oke, di sini kita membuat VLAN 60. Kemudian untuk name-nya VLAN 60. Kemudian kita buat juga VLAN 70, name-nya VLAN 70. Oke, kemudian di sini kita exit. Di sini kita akan kelompokkan ke dalam interface-nya. Di sini untuk yang VLAN 60 itu ada FA 0/2 dan juga 0/3. Jadi di sini kita masuk interface range FA 0/2 sampai 3. Kemudian kita enter, lalu switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 60. Kemudian kita exit. Lalu di sini oh ya teman-teman, kemudian di sini spanning tree port fast. Oke. Lalu baru exit. Kemudian di sini untuk yang VLAN 70 itu ada interface FA 0/5. Oh, ini 4 ya teman-teman, ada 4, 5 dan 6. Oke. Jadi di sini interface range FA 0/4 sampai 6. Switchboard mode akses, switchboard akses VLAN 70. Kemudian kita enter. Lalu spanning tree port fast. Oke. Lalu di sini kita exit. Lalu kemudian kita akan mode terang di FA 0/1 interface FA 0/1.
Kemudian di sini switchboard mode trunk, switchboard trunk, alert, VLAN 60 sampai 70. Kemudian oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk melakukan mode trunk di MLS 1. Nah, jadi di sini karena MLS 1 itu terhubung ke dua switch, yaitu switch 1 dan switch 2, jadi MLS 1 akan melakukan trunk ke kedua interface ini ya teman-teman, yaitu FA0/1 yang mengarah ke switch 1 dan FA0/2 yang mengarah ke switch 2. Nah, oke, di sini enable, kemudian passwordnya config, lalu di sini interface range FA0/1 sampai 2. Kemudian switchboard trunk encapsulation .1Q. Kemudian kita enter lalu switchboard mode trunk. Oke, kemudian kita enter. Nah, jadi sekarang kita sudah melakukan trunk di MLS 1 juga. Sekarang kita akan coba cek pada PT activity-nya. Nah, di sini sudah naik menjadi 50%. Di sini kita akan cek results. Kita cari yang MLS 1. Nah, ini ya teman-teman. Di sini untuk MLS 1 itu sudah benar. Ini untuk enable secret hostingnya sudah. Nah, ini untuk trunk encapsulation-nya itu sudah benar ya teman-teman. Trunk, nah ini juga sudah benar. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja untuk melakukan konfigurasi DHCP servernya pada MLS 1. Nah, di sini kita masuk ke MLS 1. Ini kita exit. Kemudian di sini kita ketikkan IP DHCP pool VLAN 40. Kemudian di sini kita enter. Lalu di sini kita masukkan networknya, yaitu 192.168.40.0, kemudian subnet masknya, kemudian untuk default routernya yaitu 192.168.40.1, kemudian untuk IP DNS nya yaitu 192.168.90.2. kemudian kita enter. Lalu kita lanjut untuk IP DHCP pool VLAN 50. Di sini untuk networknya yaitu 192.168.50.0, kemudian subnet masknya. Lalu untuk default routernya 192.168.50.1. kemudian untuk DNS servernya 192.168.90.2. kemudian kita enter. Lalu kita exit. Di sini kita lakukan IP DHCP pool VLAN 60. Di sini berarti di sini kita melakukan sampai VLAN 70 ya teman-teman. Di sini network 192.168.60.0. lalu kita masukkan subnet masknya, kemudian default routernya 192.168.60.1, kemudian DNS servernya 192.168.90.2. kemudian exit. Lalu
Ini yang terakhir VLAN 70. Di sini kita masukkan networknya yaitu 192.168.70.0, lalu masukkan subnet masknya, kemudian default routernya 70.1, lalu DNS servernya 192.168.90.2. kemudian kita enter. Lalu di sini kita akan coba cek untuk PT activity-nya. Di sini check result. Nah, di sini bisa teman perhatikan untuk IP DHCP-nya itu sudah benar ya teman-teman. Di sini ada full VLAN 40 sampai 70. Nah, yang belum ini teman-teman untuk menambahkan IP address-nya. Di sini kita akan tambahkan IP address ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita masuk ke interface VLAN 40. Di sini kita masukkan IP add 192.168.40.1, kemudian subnet masknya, kemudian kita exit, masuk ke VLAN 50, IP add 192.168.50.1, kemudian subnet masknya sama ya teman-teman, 255.255.0. lalu kita exit, kita masuk ke VLAN 60, kemudian IP add 192.168.60.1, kemudian subnet masknya 255.255.0. kemudian exit, kita masuk ke VLAN 70, kemudian IP add 192.168.70.1, kemudian di sini 255.255.0. Oke. Kemudian kita exit. Nah, di sini kita cek lagi ya teman-teman. Oke, di sini sudah tertambahkan ya teman-teman untuk IP address-nya. Nah, di sini untuk FA0/3 itu yang mengarah ke router ya teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas. Kemudian di sini ada excluded addresses, jadi IP yang dikecualikan. Nah, ini ya teman-teman untuk IP yang dikecualikan 40.1, 50.1, 60.1 dan 70.1. Nah, di sini kita pergi di YAML 1. Di sini kita masukkan perintah IP DHCP excluded address 192.168.40.1, kemudian 50.1, kemudian 60.1 dan juga 70.1. Oke, ini kita sudah ya teman-teman. Sekarang kita akan cek lagi. Nah, di sini kita cek result. Oke, sudah tercentang ya teman-teman. Jadi di sini untuk yang MLS 1 itu kita sudah clear. Kecuali ini untuk OSPF nanti kita akan bahas, dan juga ini untuk FA0/3 yang mengarah ke router juga nanti akan kita bahas. Nah, sekarang kita akan coba untuk ping ya teman-teman. Sebelum ping kita akan masukkan IP DHCP-nya
ke semua PC yang terhubung pada MLS 1. Oke teman-teman, jadi di sini kita terdapat kesalahan. Di sini kita belum menambahkan untuk VLAN 40 sampai 70-nya. Nah, sekarang kita tinggal tambahkan saja ya teman-teman. Di sini VLAN 40. Ini kita exit. Di sini kita VLAN 40, kemudian untuk name-nya VLAN 40, kemudian VLAN 50, name-nya juga VLAN 50, kemudian VLAN 60, name-nya juga VLAN 60, lalu VLAN 70, name-nya juga VLAN 70. Oke, sekarang kita akan coba cek ya teman-teman. Di sini kita akan tambahkan IP DHCP-nya, apakah sudah berhasil? Oke, sudah berhasil teman-teman. Di sini untuk PC 10, untuk yang VLAN 40 itu IP-nya sudah berubah menjadi DHCP, yaitu 192.168.40.2. Di sini kita akan ubah semua IP-nya ya teman-teman supaya menjadi DHCP. Oke, ini kita sudah ubah semua IP-nya menjadi DHCP. Sekarang kita akan coba ping. Di sini berarti antara VLAN 40 dan VLAN 40, 50 dan 50, 60 dan 60, dan VLAN 70 dan 70. Di sini kita akan coba untuk ping. Oke, successful ya teman-teman. Ini juga successful. VLAN 50 juga successful, dan VLAN 70 ini juga successful. Jadi di sini kita sudah berhasil untuk melakukan DHCP pada MLS 1. Oke teman-teman, di sini kita lanjut untuk part 4, yaitu configure VLAN dan trunking pada router 3 dan switch 3. Jadi di sini ada VLAN. Yang pertama, VLAN sesuaikan dengan nama yang tertera di display, kemudian konfigurasi port fast, kemudian konfigurasi router on stick dan DHCP server pada router 3 untuk VLAN 8, kemudian setting DNS server dengan IP 192.168.90.2, kemudian lakukan konfigurasi manual untuk server 1 dan server 2, kemudian di sini juga untuk detail IP address untuk VLAN-nya.
Oke, sekarang kita langsung saja untuk melakukan VLAN dan trunking terlebih dahulu pada router 3 dan switch 3. Oke, teman-teman, jadi di sini kita masuk ke switch 3. Di sini kita akan membuat VLAN 80 dan juga VLAN 90. Jadi di sini VLAN 80, kemudian name-nya VLAN 80, kemudian VLAN 90, name-nya VLAN 90. Kemudian exit. Di sini kita masukkan interface-nya. Untuk VLAN 80 itu ada interface FA0/1, kemudian 2 dan 3. Di sini interface range FA0/1 sampai 3, switch port mode akses, switch port akses VLAN 80. Kemudian exit. Di sini oh iya teman-teman, jangan lupa untuk spanning tree port fast. Oke, kemudian exit. Di sini untuk VLAN 90 itu ada FA0/4 dan 0/5. Di sini interface range FA0/4 sampai 5. Switch port mode akses, switch port akses VLAN 90. Kemudian enter. Lalu spanning tree port fast. Oke. Kemudian ini kita exit. Lalu ini kita akan melakukan trunk dari switch 3 ke router 3. Ini masuk di FA0/6. Lalu di sini switch port mode trunk. Oke, kemudian kita enter. Kita akan cek. Nah, di sini check results. Kita cari yang switch 3. Nah, di sini sudah tercentang semua. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk konfigurasi router on stick dan DHCP server pada router 3 hanya untuk VLAN 80. Kemudian untuk setting DNS-nya yaitu IP-nya 192.168.90.2. Nah, sekarang kita langsung saja untuk pergi ke router 3. Di sini kita akan no shutdown terlebih dahulu untuk kabel yang mengarah ke switch 3. Di sini enable, kemudian passwordnya. Nah, ini yang mengarah ke switch 3 yaitu gig 0/1. Jadi ini interface gig 0/1. Kemudian kita no shutdown. Oke, sudah. Kemudian kita exit. Lalu kita akan membuat sub interface supaya bisa terhubung ke VLAN 90 dan juga VLAN 80. Di sini kita masukkan perintah interface gig 0/1 titik. Yang pertama kita buat untuk VLAN 80. Oke. Kemudian di sini kita ketik perintah encapsulation.1q 80. Kemudian kita masukkan IP-nya
192.168.80.1, kemudian subnet masknya, kemudian kita exit. Kita buat juga sub interface untuk yang VLAN 90. encapsulation.1Q 90, kemudian IP at 192.168.90.1, kemudian subnet masknya. Oke, kemudian kita exit. Nah, lalu kita akan membuat IP DHCP-nya yang khusus untuk VLAN 80. Di sini kita langsung saja untuk IP DHCP pool VLAN 80. Oke, tidak di spasi. Kemudian ini network 192.168.80.0, kemudian subnet masknya, lalu default routernya 192.168.80.1, kemudian DNS servernya 192.168.90.2. Oke, kemudian exit. Jangan lupa untuk IP DHCP excluded-nya 192.168.80.1. Oke. Sekarang kita akan coba untuk masuk ke PC 22. Di sini kita akan coba untuk ubah ke DHCP, apakah sudah bisa? Oke teman-teman, jadi ini sudah berhasil untuk menjadi IP DHCP yang VLAN 80. Oke, ini juga berhasil, dan ini juga berhasil. Kemudian di sini untuk server-servernya itu kita akan konfigurasi secara manual, jadi tidak menggunakan DHCP ya teman-teman. Kita langsung ke desktop, kemudian IP configuration. Di sini IP-nya yaitu 192.168.90.3, kemudian subnet masknya 255.0, kemudian gateway-nya 192.168.90.1, kemudian untuk DNS servernya 192.168.90.2. Oke, kemudian untuk server 2 IP-nya 192.168.90.4, kemudian 192.168.90.1, kemudian DNS servernya 192.168.90.2. Oke, sekarang kita akan coba ping ya teman-teman. Jadi ini antara DHCP dan ini untuk yang server. Di sini kita akan coba ping 192.168.90.3. Oke, hasilnya replay ya teman-teman. Ini kita bisa coba dengan menggunakan mengirim pesan ini. Oke, ini awal-awal memang failed. Kita kirim lagi. Nah, hasilnya successful. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk part 5 yaitu configuration IP address point to point. Nah, di sini ada dua perintah yaitu konfigurasi IP address tiap router sesuai dengan IP yang tertera di display. Kemudian lakukan konektivitas, pastikan semua router dapat melakukan ping satu sama lain. Oke, sekarang kita langsung saja di sini. Di sini kita mulai di router 1 terlebih dahulu. Nah, kita masuk ke CLI. Di sini kita masuk ke gig 0/1 terlebih dahulu yang mengarah ke router 3 ya teman-teman. Di sini interface gig 0/1
Kemudian kita no shutdown. Oke. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu ini ya teman-teman, 10.10.5. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.252. Kemudian kita enter. Oke, lalu ini kita ke yang gig 0/0 yang mengarah ke router 2. Ini exit interface gig 0/0 no shutdown. Kemudian di sini IP address-nya yaitu 10.10.10.1. Kemudian subnet mask-nya 255.252/30 itu 252 ya teman-teman untuk belakangnya. Ini 255.255.255.252. Oke, kemudian kita lanjut, kita pergi ke router 3. Nah, di sini kita masuk ke interface gig 0/0 yang marah ke router 1. Kemudian kita no shutdown. Lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.6. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.252. Oke. Kemudian kita lanjut di router 2. Nah, di sini router Nah, di sini router 2 ini kita masuk terlebih dahulu. Di sini kita akan masuk ke gig 0/1 terlebih dahulu yang mengarah ke router 1. Interface gig 0/1. Kemudian kita no shutdown. Lalu kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.2. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.252. Kemudian kita enter. Lalu kita exit. Kemudian di sini kita masuk ke gig 0/0 yang mengarah ke MLS 2. Di sini kita no shutdown. Kemudian kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.9. Kemudian subnet mask-nya. Oke, kemudian kita exit. Lalu ini kita masuk ke gig 0/2 yang mengarah ke MLS 1. No shutdown. Kemudian IP at 10.10.10.13. Kemudian subnet mask-nya 255.255.252. Kemudian ini kita enter. Oke, kemudian di sini kita lanjut di MLS 2. Nah, di sini kita nyalakan. Di sini kita akan masuk ke FA 0/6, interface FA 0/6. Nah, di sini untuk multilayer switch itu bisa menjadi router dan juga bisa menjadi switch. Nah, di sini supaya menjadi router, jadi ini kita ketik
perintah no switch port. Oke. Kemudian kita tambahkan IP-nya, IP add yaitu 10.10.10.10, kemudian subnet masknya. Oke. Kemudian kita lanjut di MLS 1. Di sini kita akan pergi ke FA0/3 yang mengarah ke router 2. Interface FA0/3. Kemudian no switch port. Kemudian kita masukkan IP-nya yaitu 10.10.10.14. Kemudian subnet masknya 255.255.252. Oke. Oke, ini sudah kita konfigurasi semuanya. Nah, sekarang kita coba untuk mengirim pesan ya teman-teman, antara misalnya router 1 ke router 3. Oke, awal-awal pilot kita akan coba lagi. Nah, successful. Kita akan coba juga dari router 1 ke router 2, awal-awal pilot, dan successful. Kemudian dari router 2 ke router 3, awal pilot, dan kemudian di sini kita akan coba dari MLS 1 ke router 2. Oke, awal pilot kita akan coba lagi. Nah, successful. Kemudian dari MLS 2 ke router 2, awal pilot dan successful. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi point to point. Sekarang kita akan coba cek untuk ini persentasenya, kita sudah 91%. Di sini kita cek resultnya. Nah, ini untuk router-routernya ya teman-teman, kita akan cek. Ini untuk router 3 itu oke, sudah semua ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut. Di sini untuk part 6 yaitu configure OSPF in all of routers. Nah, di sini kita langsung saja ya teman-teman, kita langsung aja ke router 3. Nah, di sini enable, kemudian SID, conft. Nah, lalu router OSPF 1, kemudian kita masukkan net. Jadi ini jalurnya ya teman-teman, di sini jalurnya router 3 ke semua router ya teman-teman, yaitu ini kita samakan yaitu 4 ya teman-teman, 10.10.10.4. kemudian menggunakan wildcard yaitu 0.0.0.3, kemudian area 0. Lalu kita masukkan juga yang mengarah ke VLAN 80 dan juga VLAN 90. Jadi ini kita tinggal masukin saja net, kemudian 192.168.80.0, kemudian 0.0.0.255, kemudian area 0.
Kemudian ini kita masukkan juga untuk yang VLAN 90, kemudian kita enter. Oke, sudah ya teman-teman. Oke, setelah itu kita lanjut ke router 1. Nah, sini connect, kemudian router ASPF 1, lalu net. Di sini kita yang mengarah ke router 3 terlebih dahulu, yaitu 10.10.10.4, kemudian ini 0.0.0.3, kemudian area 0. Oke, di sini sudah ada ini loading to full. Kemudian di sini kita masukkan juga untuk yang ke arah router 2, yaitu 10.10.10.0. Oke, enter. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke router 2. Di sini enable SID, kemudian config. Di sini router OSPF 1 net. Di sini kita akan yang mengarah ke router 1 terlebih dahulu, yaitu 10.10.10.0, kemudian 0.0.0.3, kemudian area 0. Kemudian di sini untuk router 2 itu ada 3 jalur teman-teman, yaitu ke router 1, kemudian ke multilayer 1 dan juga multilayer 2. Nah, di sini untuk yang mengarah ke multilayer 1 itu 10.10.10.12. Kemudian untuk yang multilayer 2 itu titik 8. Oke, kemudian ini kita lanjut ke multilayer yang 1. Nah, enable, kemudian passwordnya. Nah, di sini pada multilayer switch itu tidak ada fitur yang ini teman-teman, router ASPF 1. Nah, ini IP routing not enabled. Jadi sebelum kita memasukkan perintah router OSPF, itu kita harus memasukkan IP routing terlebih dahulu. Nah, setelah kita melakukan perintah IP routing, baru kita bisa melakukan perintah router OSPF 1. Nah, kemudian di sini untuk networknya itu, untuk netnya itu yang ke router 2 yaitu 10.10.12, kemudian 0.0.0.3, area 0. Oke. Nah, di sini untuk multilayer switch 1 juga akan memproporsikan ke VLAN-nya, yaitu ini dari VLAN 40 sampai VLAN 70. Nah, jadi di sini net 192.168.40.0. Kemudian di sini menggunakan wildcard 0.0.0.255, area 0. Oke, kemudian ini juga kita tambahkan 50, kemudian 60 dan 70. Oke, kemudian di sini kita lanjut ke multilayers yang kedua. Enable SID, kemudian connect. Nah, seperti pada
multi layers yang pertama itu kita harus mengetikkan IP routing terlebih dahulu sebelum memasukkan router OSPF. Ini IP routing, kemudian router OSPF 1. Kemudian ini untuk netnya, untuk yang ke router 2 yaitu 10.10.8, kemudian 0.0.0.3 area 0. Kemudian kita juga akan melakukannya untuk yang ke VLAN-nya, yaitu ini ada VLAN 10, 20, dan 30. Sini net 10, 192, 168, ini 10.0, kemudian 0.0.0.255 area 0. Kemudian untuk yang 20 juga kemudian 30. Oke teman-teman, di sini kita sudah mengkonfigurasi OSPF-nya. Sekarang kita buka PT Activity-nya. Nah, di sini untuk konektivitas itu status OSPF membership up di semua router. Di sini kita bisa cek ini ya di router 2 terlebih dahulu. To show IP OSPF network. Nah, di sini pada router 2 itu sudah terdapat 3 jalur ya teman-teman, yaitu ini ada 192.168.30.1, 70.1, dan 10.10.5. Kemudian kita cek juga di router 1. Do show IP OSPF network. Di sini untuk router 1 itu ada 2 jalur ya teman-teman, yaitu 10.10.13 dan juga 192.168.90.1. Kemudian di sini untuk router 3 show IP OSPF NIC. Nah, di sini untuk router 3 hanya ada satu jalur ya teman-teman, yaitu 10.10.10.5. Nah, setelah kita cek yang ini ya teman-teman, status OSPF membership-nya itu sudah up semua ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita cek table routing selesai di semua router. Nah, ini pertama kita akan cek di router 2. Di sini do show route. IP router. Nah, di sini sudah ada O ya teman-teman, ini O itu artinya OSPF, jadi sudah berhasil. Kemudian di sini untuk router 1 do show IP route. Nah, ini juga sudah O ya teman-teman, atau OSPF, jadi sudah berhasil juga. Kemudian yang terakhir di router 3 show IP route. Nah, ini juga sudah O. Jadi ini kita sudah berhasil ya teman-teman untuk melakukan OSPF-nya.
Nah, kemudian di sini yang terakhir yaitu semua klien dapat melakukan ping. Nah, ini kita akan coba untuk melakukan ping ya teman-teman. Di sini supaya cepat kita menggunakan ini mengirim pesan ya teman-teman. Misalnya ini dari VLAN 30 ke VLAN 70. Nah, successful. Kemudian kita akan coba dari VLAN 90 ke VLAN 20. Oke, successful juga. Kemudian dari VLAN 10 ke VLAN 80. Oke, successful. Lalu dari VLAN 40 ke VLAN 90. Nah, successful juga. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi OSPF. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut untuk part 7 yaitu configure DNS dan web server. Di sini konfigurasi DNS server di server 1 yaitu buat a record untuk akademisekolahan.id dengan IP 192.168.90.3. Kemudian buat CNAME record untuk www.akademisekolahan.id to academy.sekolahan.id. Kemudian konfigurasi web server di server 2 untuk menampilkan welcome to Akademi Sekolahan ID. Konektivitas, pastikan bahwa semua klien dapat melakukan ping dan akses Akademi Sekolahan.id melalui browser web. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja di sini ke server 1. Nah, di sini kita ke service ya teman-teman. Lalu kita pergi ke DHCP. Maaf teman-teman, kita pergi ke DNS. Lalu di sini kita on ya teman-teman untuk namanya Akademi Sekolahan.id. Kemudian untuk addressnya yaitu 192.168.90.3. Kemudian kita add. Oke, kemudian di sini untuk tipenya CNAME. Di sini www.akademisekolahan.id. Kemudian hostname-nya yaitu akademisekolahan.id. Kemudian kita add. Oke, kemudian di sini kita ke server 2. Ini ke service, kemudian ke HTTP. Nah, di sini pastikan on semua ya teman-teman. Kemudian kita ke index HTML. Nah, di sini kita edit yang tadinya welcome to Cisco Packet Tracer, kita edit menjadi welcome to Akademi Sekolahan.id. Kemudian kita save. Yes. Oke teman-teman, sekarang kita melakukan konfigurasi yang terakhir. Ini untuk part 8 yaitu configure access list. Nah, konfigurasi access list di router 3 untuk memblokir akses dari VLAN 10 dan VLAN 60 ke server. Gunakan ID access list 101, kemudian konektivitas. Pastikan bahwa VLAN 1 dan VLAN 6 tidak dapat mengakses server. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja untuk ke router 3. Di sini kita enable lalu conft. Kemudian di sini kita ketikkan perintah access list 101 deny atau yang diblokir ya teman-teman, yaitu IP 192.168.10.0 kemudian 0.0.0.255 ke untuk server itu adalah VLAN 90. Jadi ke IP ini teman-teman, jadi ke IP 192.168.90.3.
kemudian 0.0.0.255. Nah, kita juga akan memblokir untuk VLAN 60 teman-teman. Jadi di sini kita ubah menjadi 60. Oke, kemudian kita enter. Oke teman-teman, kemudian di sini kita masukkan perintah access list permit access list 101 permit IP ini. Kemudian kita akan membuat akses group. Nah, di sini kita pergi ke interface G0/1. Maaf teman-teman, jadi di sini kita akan pergi ke interface G0/1.90. Nah, kemudian di sini kita ketikkan perintah access group kemudian di sini kita ketikkan perintah IP access group 101 out. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba cek apakah VLAN 10 dan VLAN 60 masih bisa terhubung dengan server. Kita bisa kirim pesan ya teman-teman. Di sini dari VLAN 10 ke server. Nah, hasilnya fail teman-teman. Kita akan coba lagi. Oke, hasilnya failed. Kita coba juga pada VLAN 60. Oke, hasilnya failed. Kita coba lagi. Nah, hasilnya failed. Oke teman-teman, jadi di sini kita sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi access list. Kita akan coba lihat PT activity-nya. Nah, ini sudah 100% ya teman-teman. Kita cek result. Nah, apabila kita sudah selesai 100%, pastinya akan ada muncul tulisan congratulations on complete this activity. Ini bisa kita cek, ini sudah centang semua ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata ketika saya menjelaskan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.